di dalam aniaya besar 3,5 tahun antikris. Dan ini Tuhan suruh sampaikan untuk mengingatkan kita semua. Karena Tuhan tidak ingin seorang pun di antara kita masuk dalam aniaya besar itu. Karena kita adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Sebagai orang yang dicintai, saudara bisa bayangkan kalau yang dicintai itu lalu ada dalam penderitaan. Bagaimana perasaannya? Oleh karena itulah Tuhan tidak mau kalau umat kesayangannya itu masuk di masa penghukuman. 3,5 tahun itu adalah masa penghukuman Allah kepada dunia. Dan Tuhan ingin agar supaya gereja itu bisa luput dari masa 3,5 tahun itu. Oleh karena itulah Tuhan mengutus 2 orang malaikat datang kepada Lut di tanah Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan Lut sekeluarga. Karena Sodom dan Gomora akan dihanguskan oleh api yang turun dari langit. Demikian pun bumi ini disiapkan untuk dibakar oleh Tuhan dari api dari langit. Saudara mungkin berkata, mana mungkin? Bagi Allah tidak ada yang mungkin. Kalau zaman Nabi Nuh bumi itu ditenggelamkan oleh air bah, siapa menyangka dari mana sumber air yang mengalir itu, yang bisa menenggelamkan gunung-gunung yang tinggi, melebihi gunung sampai 15 meter ke atas. Sehingga tidak ada yang hidup, semua mati. Dan pada akhir zaman bukan lagi ditenggelamkan oleh air bah. Tetapi air bah, seperti air bah itu api yang begitu ganas. Menghanguskan bumi ini dilululantakkan. Dan tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam. Semua mati. Allah kuduskan kembali tanah ini. Bumi ini. Oleh karena bumi ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah ingin menempatkan kembali orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Di masa kerajaan 1000 tahun damai. Bumi ini akan dikuduskan, semua yang ada di dalamnya adalah orang-orang percaya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita semua agar jangan sampai masuk di masa 3,5 tahun antikris. Karena itu masa penghukuman. Saudara, kalau Surabaya ini dihukum oleh Tuhan, apakah kira kita bisa luput dari dampak? Umpamanya saja kalau Surabaya ini kena bala kelaparan, apa kita enggak merasakan dampaknya? Walaupun kita percaya sama Tuhan, pasti kita datang ke pasar, semua barang mahal, kita ingin membeli tapi ikan-ikan tidak ada. Karena memang masa kelaparan. Beras tidak ada. Saudara, bukan tidak dijual, memang tidak ada karena bencana kelaparan. Seperti ketika Israel di tanah perjanjian, bala kelaparan terjadi, mereka kena dampaknya sehingga harus pergi ke Mesir beli makanan. Apa tidak kena? Dampaknya kena. Oleh karena itulah Tuhan tidak mau kita masuk 3,5 tahun antikris, karena pasti kita akan terkena juga. Karena 3,5 tahun itu memang disiapkan oleh Tuhan untuk masa penghukuman. Yang berakhir dengan bumi ini akan dilululantakkan oleh Allah dengan api yang turun dari langit. Maka pada pagi hari ini tema kita
Di atas sudah ada, waspadai masa 3,5 tahun antikris. Waspadai atau berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai lalu kita masuk ke situ. Masa 3,5 tahun antikris itu adalah periode waktu. Itu adalah periode waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ini diberikan oleh Tuhan kepada antikris untuk berkuasa atas seluruh bumi. Selama 3,5 tahun ini periode waktu. Sekali lagi saya ulangi, yang diberikan oleh Allah kepada antikris untuk menguasai bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Anda bisa bayangkan, kebencian iblis terhadap Allah itu begitu dalam, begitu pahit. Kenapa? Karena dia dicampakkan ke bumi. Ketika iblis mengadakan kudeta, pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan sorga, itulah kesombongan. Makanya Tuhan tidak mau orang sombong. Langsung ditangkap, dicampakkan ke bumi. Dan tempatnya di sorga tidak ada lagi. Itulah satu kebencian yang begitu luar biasa. Dan saudara tahu, di masa 3,5 tahun dia diberi kesempatan berkuasa atas bumi. Semua orang percaya menjadi tempat pelampiasan kebencian iblis. Itu penderitaan yang tidak ada bandingannya. Iblis tumpahkan semua kepahitannya kepada Allah, kepada manusia yang mencintai Allah, kepada orang-orang yang tidak berada di pihak iblis. Bapak Ibu, karena itu Tuhan sediakan satu tempat, padang gurun. Yang saya sudah bahas seperti Taman Eden. Seperti taman Tuhan, begitu indah di situ, penuh pujian, penuh sukacita, penuh damai. Dan di situ ditempatkan oleh Tuhan gerejanya. Tapi ada yang seperti anaknya Lut, calon mempelai, ketinggalan. Firman Allah berkata ada benih perempuan yang tertinggal. Itu mereka yang tidak mempercayai, yang selalu diberitahu penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Tapi kan masing-masing punya keputusan. Dan dampaknya itu memang sekarang tidak terasa ya. Saudara yang Tuhan kasih, kita baca dulu satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Bisa ditayangkan? Ya. 1 Timotius 4 ayat 1, kita baca 2, 3. Tetapi perhatikan, dikatakan apa? Roh dengan tegas. Roh sudah mengatakannya dengan tegas. Ini tinggal bergantung kepada gereja, kepada calon mempelai, kepada tunangan mempelai pria sorga. Anda dan saya adalah calon mempelai pria sorga, pangeran kerajaan Allah yang melamar Anda dan saya. Lalu diberi tanda meterai, yaitu Roh Kudus sebagai penolong yang satu-satunya diberikan oleh Allah kepada dunia. Kita sudah belajar tentang wanita yang lari ke padang gurun. Dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan pernah mampu. Gak mampu. Dan dia perlu ditolong. Dan penolong itu hanya Roh Kudus.
Tidak ada penolong lain. Dan mulai sejak ketuangan Roh Kudus sampai pada hari ini dan seterusnya, Roh Kudus terus membawa gereja kepada kemenangan. Agar supaya ketika kekuasaan antikris datang menguasai dunia, maka Roh Kudus dan firman, yaitu bicara tentang dua sayap burung nasar yang besar, mengangkat gereja itu. Karena dengan kekuatan, sekali lagi, gereja tidak sanggup. Tempat sudah ada tapi tidak mampu ke sana. Maka perlu ada dua sayap burung nasar yang mengangkat dia, membawa lari ke padang gurun, sama seperti Lot sekeluarga dibawa oleh dua malaikat, dibawa keluar dari Sodom dan Gomora. Dengan kekuatannya mereka pasti celaka di situ. Tapi dua orang ini mewakili firman dan Roh Allah yang membawa gereja lari ke padang gurun. Di situ tempat yang disediakan oleh Allah aman, penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan kebahagiaan. Masa 3,5 tahun antikris, di mana benih perempuan yang tertinggal dari penyingkiran padang gurun, mereka menjadi tempat pelampiasan kebencian oleh iblis. Bapak Ibu, jangan berpikir kita baik-baik saja. Kita sibuk bekerja, cari nafkah, berjuang untuk hidup. Tapi jangan lupa, Anda mesti punya waktu doa. Anda mesti punya waktu ibadah. Anda mesti punya waktu bersaksi tentang Yesus kepada yang lain. Selamatkan, beritahu firman Allah ke sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar saudara. Kalau Anda mengasihi jiwa, lihatlah mereka jangan sampai dijamah oleh masa 3,5 tahun antikris. Dan Anda bisa bayangkan pelampiasan kebencian itu. Itu tidak langsung dibunuh habis. Kalau dibunuh langsung ditembak umpamanya gitu selesai. Enggak. Itu mati perlahan-lahan. Di dalam aniaya, di dalam penderitaan. Orang benar itu pasti alami aniaya. Saudara lihat Yesus pada waktu dianiaya. Tidak langsung mati, disiksa dulu. Kalau langsung mati disalib, oke. Itu disiksa dulu. Kalau saudara sudah pernah ke Israel, itu ada penjara waktu memasukkan Yesus pada waktu semalam, lewat satu malam. Itu dimasukkan penjara dibawa dalam tanah. Besok baru diangkat lagi, dicambuk lagi. Saudara, demikian nanti orang-orang yang percaya Tuhan, ketika mereka tidak tersingkir ke padang gurun, tempat yang disediakan oleh Allah, akan alami siksaan yang begitu rupa. Oleh karena itu firman Allah berkata pada masa itu banyak yang gugur dari iman. Enggak sanggup. Banyak yang gugur dari iman. Oleh karena itulah Tuhan ingatkan, agar supaya kita tidak masuk pada keadaan aniaya yang begitu mengerikan ini. Karena itu saya ambil tema ini, waspadai masa 3,5 tahun antikris. Atau hati-hati, berjaga-jaga. Ya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau demikian, apa yang kita harus lakukan? Tidak ada cara lain kecuali Anda melekat kepada Tuhan. Seperti carang, tidak akan mungkin hidup kalau tidak melekat kepada pokok. Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-ranting.
Tidak akan mungkin hidup dengan kekuatan kita. Ranting itu tidak akan mungkin hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia harus menempel di batang. Dia harus menempel di pokok. Dia harus melekat di situ. Kalau tidak dia mati. Kalau dia melekat, dia akan berbuah lebat. Itu kata firman. Yang saya istilahkan selalu, kita mesti terhubung dengan Yesus. Karena dia adalah sumber kehidupan. Anda tidak boleh terlepas dari hubunganmu dengan Tuhan. Dimanapun Anda pergi, Anda berada, saudara, engkau harus terus terhubung dengan Yesus. Karena ini masa-masa akhir. Masa-masa di mana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bisa ditayangkan gambar Tuhan Yesus? Bapak Ibu, dengan kasih yang begitu dalam, Tuhan ingin menyelamatkan umatnya. Tuhan ingin menyelamatkan gerejanya. Tuhan ingin meluputkan kita semua agar jangan terkena bahaya, celaka. Sebab masa 3,5 tahun itu sudah masa yang ditetapkan oleh Allah menjadi masa penjatuhan hukuman atas bumi ini. Inilah masa kedatangan Tuhan. Coba tampakkan lagi kembali. Ketika malaikat-malaikat Allah meniup sangkakalanya, satu pertanda bahwa Tuhan akan datang. Tadi gambarnya sudah muncul. Ini malaikat-malaikat yang meniup sangkakala. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, Tuhan inginkan agar supaya ini kedatangan Tuhan, saudara, di atas awan. Dia tidak datang di bumi langsung. Kedatangan Yesus pertama itu ada di atas awan, dia tidak turun di bumi. Tetapi gereja itu naik ke atas. Gerejalah yang akan datang kepadanya. Dia ada di awan permai. Menunggu gereja Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya tidak ada yang bisa naik ke atas berjumpa Tuhan kalau dia tidak dipulihkan oleh Allah. Jadi sebelum Yesus datang, masih ada peristiwa yang saya tidak bisa bahas pada jam ini. Saudara-saudara sekalian, 2 kali kedatangan Tuhan. Pertama, kedatangan untuk penjemputan mempelai. Ya, pada waktu saya jadi pengantin, saya turun dari Jakarta, Ibu Gembala senior ada di Tangerang. Jadi dari Jakarta ke Tangerang itu waktu itu belum ada jalan tol. Ya. Jadi saya turun dari Jakarta dengan iring-iringan mobil. Pergi ke Tangerang. Cari mempelai wanitanya. Saudara, demikian Yesus turun dari sorga menjemput mempelai wanitanya. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, ini gambaran mempelai begitu jelas. Yesus turun menjemput mempelai. Dan mempelai yang bisa menjemput, yang dijemput adalah yang sudah siap. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau saya datang ke rumah Ibu Gembala lalu dia masih pakai daster. Jadi apa itu pernikahan itu? Ya, saya pasti langsung lepaskan jas, lepaskan sepatu pulang. Wanitanya mesti siap. Ya. Jadi di padang gurun itu adalah tempat di mana wanitanya menyiapkan diri.
harus menjadi sempurna sama seperti Yesus adalah sempurna. Selalu kita berkata, di bumi ini mana bisa sempurna? Betul. Karena pemulihan kesempurnaan itu di padang gurun. Dalam sukacita yang besar, kita dipulihkan dalam kesempurnaan. Sehingga menjadi seperti Yesus. Jadi pada waktu Yesus datang menjemput gereja, yang sempurna itu tidak perlu lagi 2 sayap burung nasar. 2 sayap burung nasar dibutuhkan untuk lari ke padang gurun. Karena itu artinya belum sempurna. Tetapi hidupnya sudah benar. Benar bukan berarti sempurna. Di padang gurun itulah kesempurnaan terjadi. Sehingga begitu trompet Allah berbunyi, Yesus turun dari sorga, menjemput mempelainya. Setiap orang yang di padang gurun terbangnya. Ya istilah saya terbangnya. Terus dia terangkat dengan sendirinya. Tidak lagi dengan 2 sayap burung nasar. 2 sayap burung nasar hanya dipakai oleh gereja, menolong gereja untuk sampai ke padang gurun. Ini saya ulang-ulang supaya saudara paham betul ya. Jadi kalau ada pengajaran lain itu tidak mudah untuk membelokkan kita. Itu maksudnya, saudara pegang. Karena Tuhan katakan pegang yang ada padamu sampai aku datang. Itu janji Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu sekalian, penderitaan Roh Kudus sudah berkata, adanya satu kesulitan besar yang akan terjadi di masa atau di waktu-waktu kemudian. Kalau dalam terjemahan lain, yaitu terjemahan lama, kalau ada yang punya terjemahan lama itu dari HP ada ya, tolong dibaca. Julivia ada, silakan dibaca. 1 Timotius 4 ayat 1. Iya. Saudara perhatikan, tetapi roh itu berkata dengan nyata. Kalau dalam terjemahan barunya dengan tegas. Bahwa pada akhir zaman beberapa orang akan gugur daripada iman. Ada yang gugur tidak kuat. Mengapa? Karena di akhir zaman antikris membuat patung antikris itu. Lalu orang suruh menyembah. Yang tidak menyembah dibunuh. Boleh Wahyu pasal 9 ayat 5 dan 6. Perhatikan, orang ingin mati, cari maut. Terus? Tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Coba, saudara. Karena sudah begitu ngeri, sudah begitu ketakutan, akhirnya mereka ingin mati. Tetapi mau bunuh diri, mau mati, minum racun mungkin enggak bisa mati. Karena apa? Maut lari dari mereka. Karena memang selama 5 bulan mereka sudah ditetapkan untuk disiksa. Itulah gereja sebabnya tidak boleh ke situ. Tapi sekali lagi ada calon mempelai yang tertinggal.
Dan mereka itu bisa selamat kalau setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, ini sebuah peringatan. Oleh karena itu selagi kita masih hidup, marilah perbaiki langkah-langkah hidup kita. Selagi masih ada waktu, lagi ada kesempatan. Waktu ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki langkah-langkah hidup kita dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Tanpa roh kita tidak sanggup. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu luar biasa penderitaan, sampai dikatakan mereka ingin mati. Tapi bagaimana? Nggak bisa mati. Kalau saya gambarkan mungkin gantung diri, nggak mati-mati. Ya tergantung begitu aja, tapi hidup malah tambah menderita. Orang mungkin tembak kepala dan nggak bisa mati. Itu sudah ketetapan Allah. Tapi kalau sekarang saudara tembak kepala, ya itu bodoh sendiri. Tetapi di masa itu yang ditetapkan oleh Allah untuk penyiksaan manusia selama 5 bulan dalam penderitaan yang amat sangat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa-peristiwa peniupan sangkakala, bisa ditayangkan itu sangkakala pertama. Ya, kita lihat bumi terbakar, sepertiga bumi terbakar ketika sangkakala pertama ditiup. Itu hujan es bercampur api. Coba nggak masuk akal kan? Es dengan api masa bisa bercampur, dan darah. Nggak mungkin. Es, darah, dan api itu bercampur turun ke bumi. Api membakar bumi, sepertiga bumi terbakar. Yang lalu saya sudah gambarkan bagaimana kebakaran yang terjadi di LA tidak bisa dipadamkan. Padahal itu negara-negara maju. Bicara pemadam kebakaran pasti tidak seperti di negara kita. Tetapi nggak bisa sampai semua hancur. Apalagi di masa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau saudara baca dalam Petrus, bumi akan hanguskan oleh Tuhan, dan itu akan dilululantakkan. Tidak ada yang selamat. Habis semua. Jadi dalam hidup ini saudara, jangan karena merasa yang penting kita hidup. Ya memang bukan sekarang, akibatnya nanti. Ingat, hidup ini tidak habis di liang kubur. Kalau hidup ini habis di liang kubur, mari kita bersenang-senang. Tanpa batas. Tetapi hidup ini tidak selesai di liang kubur. Di balik kubur ada pertanggungjawaban tentang hidup ini. Setiap orang akan menghadap kursi pengadilan, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama dia hidup di bumi ini. Apa ada yang bisa nyogok Tuhan?
Tuhan bilang, apa yang kamu mau kasih sama saya? Yerusalem baru itu saya bangun dari emas jati. Tembok-temboknya itu mutiara-mutiara yang mahal-mahal. Batu-batu permata yang mahal. Apa yang kita mau sogok sama Tuhan? Ya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Selagi hidup, ini adalah anugerah. Supaya kita membaharui hidup kita. Minta kekuatan Roh Kudus. Kalau Anda masih merasa, waduh saya lemah di daerah ini, saya lemah di tempat ini, minta kekuatan Tuhan. Pasti bisa. Karena saya alami juga begitu. Saya bukan anak muda yang baik-baik tadinya. Tapi Tuhan tangkap. Tempatnya pun saya kerja di Pulau Seribu, tempat wisata. Di Jakarta. Mana ada benar di situ? Benar bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Karena disitulah kesenangan dunia ditawarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mari kita hargai hidup ini. Ya. Dengan memberi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara Bapak Ibu sekalian, selagi kesempatan ini ada, ketika sangkakala pertama ini melewati 7 meterai. Kalau saya bahas 7 meterai itu memang terlalu panjang. Kita lihat sangkakala pertama saja sepertiga bumi sudah terbakar. Artinya tempat hidup manusia itu semakin sempit. Artinya semakin sulit. Karena sepertiga bumi terbakar, sepertiga pohon terbakar, semua rumput terbakar. Lalu ternak-ternak itu bagaimana? Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu baru sangkakala pertama. Kalau sangkakala kedua ditiup. Ya, sangkakala kedua. Nah, saudara lihat. Ketika sangkakala kedua ditiup, ada sebuah gunung yang menyala dengan api. Lalu dicampakkan ke dalam laut. Dan firman Allah berkata, sepertiga makhluk yang hidup di laut mati. Kehidupan manusia semakin sulit, semakin terhimpit, semua rumput terbakar habis. Berarti binatang-binatang makan rumput tidak bisa hidup. Lalu makan daging, bagaimana? Sekarang sepertiga laut menjadi darah. Tolong dibaca aja ayat. Itu di atas sudah ada itu. Wahyu 8 ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ya. Jadi perdagangan pun menjadi sulit. Karena kapal-kapal sepertiga, bayangkan. Sepertiga kapal dari seluruh dunia ini itu berapa banyak. Dan itu terhenti, itu perjalanan ekonomi terhambat. Karena kapal-kapal ini bicara tentang ekonomi. Saudara-saudara, perputaran ekonomi dunia itu terhambat. Karena sepertiga kapal itu tenggelam. Sepertiga laut menjadi darah. Semua binatang yang ada di laut hidup mati. Jadi kita cari ikan di pasar sudah susah. Itu sebabnya Tuhan tidak mau calon mempelainya masuk di situ.
Karena itu Tuhan sediakan tempat yang begitu baik. Tinggal bergantung kita percaya firman Allah atau tidak. Saya itu menerima Tuhan bicara ini. Mungkin Anda pikir, ya ada-ada saja. Ya itu terserah masing-masing percaya atau tidak. Saya sampai nangis. Karena saya membayangkan Tuhan. Tolong kami semua ini. Ya. Saya mohon jangan ada satu orang pun tertinggal. Semua kita harus siap. Sekali lagi saya katakan kita tidak tahu kapan peristiwa itu. Kapan Yesus datang, karena Tuhan Yesus berkata, aku juga tidak tahu kapan ini terjadi. Tetapi isyarat-isyarat Tuhan selalu berkata lewat nubuatan penglihatan. Saudara-saudara kita disuruh siap. Karena Tuhan mau datang. Dan ini saudara tahu, ini Roh Kudus sudah bicara tegas. Tadi kita sudah baca 1 Timotius 4 ayat 1. Roh Kudus berkata dengan tegas. Pada hari-hari terakhir ada masa yang sukar. Ini baru sepertiga. Saudara. Nanti kalau sudah pencurahan bokor, murka Allah itu ada 7. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 bokor murka Allah, itu penutupnya. Semua ditumpahkan di masa 3,5 tahun antikris. Tidak ada yang sanggup menyelamatkan diri. Kecuali yang di padang gurun. Di tempat yang disediakan oleh Allah. Jadi kita lihat gunung besar yang dicampakkan ke laut. Yang menyala dengan api. Lalu sepertiga laut itu menjadi darah. Semua sepertiga binatang makhluk dalam laut itu mati. Semakin dihimpit itu kehidupan manusia. Dan semua yang ada di masa 3,5 tahun mengalami akibatnya, dampaknya. Walaupun itu ada yang percaya, masih ada yang percaya Tuhan. Semua alami dampak. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi masih ada waktu. Mari kita siapkan diri dengan sungguh. Berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kelemahan daging ini saudaraku bisa kita atasi dengan kekuatan Roh Allah. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau saya mau berpikir kejahatan saya waktu masih muda, ini Pak Adam selalu saya katakan saksi hidupnya. Beliau sejak saya masih belum menikah sampai menikah berdua terus. Ya. Saya ke Surabaya ini, saya tarik dia ke Surabaya. Puji Tuhan. Lalu kita lihat meterai sangkakala ke-3. Ya, bacakan. Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya. Ada satu bintang besar. Ketika sangkakala ketiga ditiup. Satu bintang besar itu menyala dengan api, jatuh ke mata air. Dan firman Allah berkata, mata air itu menjadi apa itu? Pahit. Menjadi pahit ya. Ayat 11. Ya. Nama bintang itu ialah absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Iya, saudara.
Jadi ketika bintang besar menyala dengan api, jatuh ke mata air, semua air menjadi pahit. Firman Allah berkata bahwa banyak orang mati karena air itu. Ya. Sebab air itu sudah menjadi pahit. Saudara, itu kepahitan bahaya. Karena kepahitan itu bisa membunuh orang lain. Karena itu Tuhan tidak mau di hati kita ada kepahitan. Ya. Kita belajar tidak menyimpan kepahitan. Selagi masih ada waktu, kalau Anda ada kepahitan, bereskan, saudara. Karena nanti itu akan menjadi penghalang saudara. Anda penuh Roh Kudus, tapi kepahitan gak pernah selesai. Memang itu diizinkan untuk tersingkir ke padang gurun? Enggak bisa juga. Kita mesti lepas dari semua keadaan-keadaan daging kita. Kalau tidak, saudaraku, kita akan tertipu mentah-mentah oleh iblis. Dia hanya menaruh kepahitan di hati kita. Udah, itu menghambat kita sudah. Mungkin kita tidak melakukan apa-apa, tapi tahan kepahitan. Pada waktu saya KKR keliling, sampai ke Sumatera sana, ke Medan, KKR di Medan, di gedung BRI, ribuan orang yang hadir. Saudara, ada beberapa yang stroke. Setelah saya tanya-tanya, lalu saya langsung ke poinnya. Ibu, kepahitannya. Iya Pak Pendeta, dia mulai. Ya. Ada beberapa orang yang karena kepahitan jadi stroke. Enggak baik. Lepaskan saudara hidupmu dari kepahitan. Amin. Waktu kita 5 menit lagi ya. Saya ini mencoba bersepakat dengan teman-teman saya. Supaya saya tidak dikasih lampu merah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Roh Kudus sudah katakan. Dan lewat nubuatan penglihatan ini Roh Kudus juga berbicara kepada kita hari-hari ini. Dengan tegas dia berbicara. Lalu apa lagi saudaraku? Kalau kita baca satu ayat lagi di dalam Matius 24 ayat 21. Karena waktu saya 5 menit lagi. Ayat 21. Matius 24 ayat 21, demikian firman Tuhan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Perhatikan, masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ini Roh Kudus yang bicara. Karena Alkitab ini ditulis saudara oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus. Pewahyuan Allah yang langsung dicetak di sana. Terus? Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Coba saudara. Seperti apa siksaan pada waktu itu. Itulah sebabnya tidak heran kalau orang mau cari mati. Tetapi mati sudah lari dari mereka. 5 bulan disiksa begitu rupa. Tidak ada gambaran sekarang. Karena hal itu belum pernah terjadi sekarang ini. Firman Allah berkata, sejak dunia belum dijadikan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ini hanya pada waktu itu. Tidak ada anggap gambarannya seperti apa. Kita bandingkan dengan apa. Tidak ada bandingannya. Seperti apa siksaan itu.
Itu sebuah siksaan yang dahsyat. Kita melihat pada waktu Yesus dicambuk, hati kita merasa perih, pedih, sedih. Tapi itu nggak ada bandingannya. Ini melebihi itu. Siksaan yang dahsyat. Itulah sebabnya Tuhan ingatkan gerejanya sebagai calon mempelai. Jangan masuk di sana. Tuhan sudah sediakan tempat. Tuhan sudah sediakan jalur jalan untuk ke sana itu penuh dengan Roh Kudus. Tidak hanya firman, karena firman tanpa roh itu mati. Mana bisa menerbangkan gereja ke padang gurun karena dia mati. Firman tanpa roh itu mati. Daging tanpa roh itu tidak berdaya. Dia mati. Saudara, jadi jangan terbawa pengaruh arus pengajaran. Kita gereja penyebaran Injil ini mulai dari awalnya, bukan dari mana-mana. Itu timbul muncul langsung pada waktu belajar di kelas. Sejarahnya itu. Karena saya generasi kedua. Generasi pertama itu ngalami itu. Jadi saya segar sekali dengar cerita-cerita mereka. Pada waktu pertama-tama terjadi penglihatan. Tiba-tiba ada ular, teriak, ada ular. Ya. Lalu namanya teman saya Beni Lakaoni. Senior dia angkatan 1. Saya angkatan 10. Ada ular. Dia langsung cari kayu. Lalu dia mulai cari di kolong meja. Tempat belajar. Mana ularnya? Cari-cari nggak ada. Dia pukul itu meja. Bohong kalian. Tiba-tiba keluar nubuatan. Hambaku Tan Wijaya. Dia pukul yang bernubuat. Memang hambamu Tan Wijaya itu. Nggak ngerti kalau ini nubuatan. Nggak ngerti kalau ini penglihatan. Itu peristiwa pertama terjadi. Itu bukan datang dari Amerika orang khotbah lalu. Itu muncul langsung dari sumber. Dan itu berkembang terus maju. Dulu dituding kita sesat. Tapi sekarang sudah banyak orang haus dengan kepenuhan Roh Kudus. Banyak orang ingin berbahasa roh. Dulu kita dituding, saya di sini udah kenyang tudingan. Wah itu kelompok sesat. Wah itu rombongan sesat. Waduh. Ya. Tapi pada akhirnya saudara lihat. Kebenaran itu tidak pernah hilang. Amin. Kebenaran itu tetap menyala. Amin. Ya. Saudara, sekarang bukan lagi dituding sesat. Malah saya diangkat Ketua Dewan Penasehat seluruh gereja Pentakosta di Jawa Timur. Bukan cuma GPI, seluruh gereja Pentakosta. Kalau seluruh berarti termasuk semua gereja besar apapun. Bapak Ibu, saya sampaikan bukan karena sebuah kebanggaan. Kebanggaan saya itu karena Tuhan membuktikan bahwa Roh Kudus itu yang ada pada kita bukan sesat. Karunia-karunia itu bukan sesat. Amin. Karena itu tertulis di dalam firman Allah. Justru karunia-karunia ini mempersiapkan gereja supaya gereja mencapai kesempurnaannya. Kekasih-kekasih Tuhan. Walaupun saya katakan kesempurnaan itu akan terjadi di padang gurun. Jadi karunia-karunia itu membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi setan tidak akan pernah mau suka. Dia ingin menutup agar karunia-karunia ini tidak bekerja. Kenapa?
Karena kalau karunia-karunia roh ini bekerja, itu Ananias dan Sapira bawa persembahan begitu banyak mungkin. Ditaruh di kaki Petrus, dituding sama, Ananias, mengapa engkau mendustai roh Allah? Dan aturan dia berkata, terima kasih Pak Ananias. Wah, kamu berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya. Mari berikan sepatah dua kata di depan. Wah, kan begitu ya. Enggak. Ananias, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kalau nggak ada Roh Kudus, mana bisa itu terbuka? Nah, ini maunya setan, agar supaya kita terus kelihatannya di luar casingnya katanya bagus, tapi dalamnya penuh kerangka orang mati, busuk. Hanya kelihatan casingnya baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan Roh Allah bekerja penuh. Amin. Memulihkan kita. Amin. Nubuatan penglihatan pun harus ada peningkatannya. Peningkatannya itu bergantung Anda terhubung dengan Allah. Dalam doa dan ibadah. Terhubung. Di situ ada perkembangan. Karunia-karunia roh. Mempersiapkan kita. Kalau ada yang tidak benar, Tuhan beritahu. Bukan mempermalukan. Setan mencoba, wah kamu dipermalukan. Supaya Anda berontak. Agar dosamu tetap tertanam di dalam hati saudara. Ketika trompet Allah berbunyi, gereja disingkirkan ke padang gurun, Anda ditahan oleh semua kejahatan yang masih tertanam dalam hati kita. Tidak bisa. Siapa yang menyesal? Kita yang menyesal. Dan penyesalan di kemudian gak ada artinya lagi. Kalau menyesal itu sekarang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Tuhan memberkati kita semua.